Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review Toyota Limo yang generasi terakhir. Untuk unit yang mana ya? Nah, ini dia unitnya. Saksikan bumper yang satu ini. Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review Toyota Limo. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksteriornya dulu ya. Nah, untuk Limo ini dia basisnya dari Toyota Vios ya. Untuk dimulai dari headlight-nya dia sudah menggunakan multi reflektor. Lalu dia ada lampu sennya juga menggunakan lampu bohlam. Dan dia saya nggak ada ini ya, lampu fog light. Dan ini untuk grill mesinnya pun dia awalnya berwarna hitam daf ya di sini. Memang sama sih, ini tampilan depannya kayak Vios. Nah, untuk Limo ini dia lebih kayak semacam mobil bahan aja ya. Kita beralih ke bagian sektor mesin. Nah, untuk mesinnya ini dia sudah menggunakan 1500 cc. Tenaga yang dihasilkan ini dia adalah 109 horsepower. Dan mesin ini dia sama ya, sama kayak Toyota Vios, lalu juga Toyota Yaris yaitu 1NZFE. Dan penggerak roda ini dia adalah depan ya di sini. Dan mobil ini tuh belum dilengkapi dengan ABS ya di sini. Dan ruangan mesin sih dia sewanan dengan body. Dan ruangan kap mesinnya pun juga sama ya. Tapi untuk ruangan kap mesin dia nggak dikasih peredam. Nah, ini dia tampilan samping dari Toyota Limo. Dia untuk velgnya ini sudah menggunakan velg kaleng ya di sini ya. Dan ban yang dia sudah gunakan adalah bermerek Bridgestone Taxi Service Premium yang berukuran rim 14 ya di sini. Dan rem depan dia sudah menggunakan cakram. Untuk lampu seinnya dia ada di samping fender, nggak di belakang cover spion. By the way, untuk cover spion ini dia sudah sesuai dengan body. Dan handle door-nya ini dia juga sudah sesuai dengan body. Dan rem belakang dia masih menggunakan tromol ya di sini ya. Dan antena dia masih menggunakan shark pole ya di sini. Dan mobil ini tuh belum dilengkapi dengan defoggernya. Kita beralih ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang ini, untuk Toyota Limo ini dia finishingnya sudah menggunakan hitam doff. Oh ya, mohon maaf, by the way, untuk handle door Toyota Limo ini awalnya tuh dia hitam doff. Mungkin yang di sini karena factory paint aja. Dan dia belum dilengkapi dengan parking sensornya ya di belakang. Dan ini dan ini mata kucing. Lalu di sini ada lampu rem. Dia sudah menggunakan bohlam. Dan lampu mundur menggunakan bohlam, berserta dengan lampu sen juga masih menggunakan bohlam. Oke, kita beralih ke bagasi. Bagaimana dengan bagasinya ya? Nah, untuk bagasi sih ini luas banget ya untuk Toyota Limo ini. Dan untuk pintu bagasinya sudah dilengkapi dengan covernya atau alias peredam. Dan di bawah ini tuh ada apa aja ya di sini. Dia bannya sudah menggunakan full size ya untuk ban serep, lalu juga pendongkrak dia sudah ada juga ya di sini. Oke, kita tutup bagasinya. Dan untuk pengisian bensin dia posisinya di sebelah kiri ya di sini. Nah, ini door trim dari Toyota Limo, dia sama aja kayak Toyota Vios ya. Tapi yang bikin beda itu dia warnanya hitam semua ya. Dan ada engkolnya juga untuk membuka jendela. Dan dia ini bannya plastik ya, door trimnya. Dan untuk jahitannya ini dia palsu ya di sini ya. Begitu pun juga di sini ada jahitan palsunya. Dan di sini dia sudah ada storage area dan cup holders dan ada speaker. Dan ada handle door-nya juga. Tapi untuk handle door yang di sini dia berwarna hitam doff.
nggak bisa menemukan aksen chrome sama sekali. Dan untuk kursi dia kulit ya di sini ya, joknya. Dan pengaturan kursinya ada reclining, lalu ada sliding. Dan ini dia ada tower dummy-nya. Dan ini untuk pengaturan kaca spion di bagian kanan. Tapi modelnya kayak gini ya, nggak bermodel elektrik. Dan dia ada tuas bagasi dan ada tuas kap mesin, kap bensin, sorry. Dan di sini ada tuas kap mesinnya di sini. Oke, kalau gitu saya akan masuk ke dalam mobil ini. Nah, ini dia kuncinya ya, polos ya, dia nggak ada alarm. Kalau gitu saya akan nyalakan mesinnya dalam keadaan pintu terbuka. Dan dia ada bunyi door warning juga ya, kalau misalnya kita udah colokin kunci ya ke sini. Oke, kalau gitu saya akan menyalakan mesinnya. Jadi harus injek kopling. Nah, untuk menyalakan mesin, daripada panas kita nyalain AC aja yuk. Kita tutup pintu. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan cup holders. Untuk steering dia sudah menggunakan power steering juga ya. Dan ini bunyi klaksonnya. Lalu untuk pengaturan tilt steeringnya dia ada pengaturan steeringnya baru hanya tilt aja ya. Kalau teleskopik sih dia belum. Dan ini dia ada tuas lampu sein, tapi dia belum sekali klik. Dan ini untuk tuas lampu headlight, dan ada tuas wiper. Dan ini untuk pengaturan AC-nya ya di sini ya. Dia ada fan speed. Dan ini untuk pengaturan arah semburan udara dan ada pengaturan temperaturnya. Dan ya sudah ada storage area dan ada power outletnya juga, tapi berukuran 12 volt 120 watt ya maksimal. Dan dia transmisinya ini 5 speed manual transmission. Dan handbrake dia masih menggunakan mechanical. Dan dia mobil ini sudah dilengkapi dengan open close air-nya. Dan ini lampu hazardnya ya di sini. Oke, kita beralih ke MID ya. Dia ada apa aja di sini? Ada trip A, trip B. Cuma itu aja kalau untuk Toyota Limo. Dan dia sudah dilengkapi dengan jamnya. Dan mobil ini tuh belum dilengkapi dengan optic tone-nya ya untuk Toyota Limo ini. By the way, mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag ya di sini ya. Dan di kiri dia sudah ada pengaturan kaca spionnya juga ya, tapi modelnya manual, nggak pakai elektrik. Oke, bagaimana dengan lacinya? Laci sih dia belum soft opening. Dan dia ada storage area dan cup holders juga di sini. Lalu ada lampu kabinnya juga ya di sini ya, tapi bisa nyalain secara terpisah dan secara bersamaan. Dan ini untuk menyalakan lampu kabin dalam keadaan pintu terbuka. Dan dia sudah dilengkapi dengan sun visor di pengemudi dan ada card holdernya. Lalu juga di penumpang depan juga ada sun visor, tapi belum dilengkapi dengan card holdernya. Kita beralih ke head unit. Nah, untuk head unit sih ini aftermarket ya untuk Toyota Limo ini. Nah, di bawah tachometer ini dia sudah ada pengaturan jamnya di sini ya. Ini untuk pengaturan jam dan ini untuk pengaturan menitnya di sini. Nah, ini dia door trim di bagian penumpang. Dia bahannya plastik ya di sini ya. Dia ada jahitan palsu dan juga di sini ada jahitan palsu. Dan ada untuk handle door-nya juga. Dan ini untuk engkolnya di sini, engkol jendela dan ada speakernya juga ya di sini. Oke, kalau gitu saya akan masuk ke dalam mobil ini. Dan saya berada di barisan kedua dari Toyota Limo. Dan ini posisi mengemudi saya dengan tinggi badan saya ada 171 cm. Dan saya mendapatkan ruang legroom yang luas ya di sini ya. Dan mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan penyimpanan dokumen, tapi di bagian belakang pengemudi saja. Oke, bagaimana dengan headroomnya? Ya, untuk headroom sih ini nggak masalah ya untuk Toyota Limo ini.
Nah, untuk Toyota Limo ini dia sudah dilengkapi dengan pengaturan headrestnya ya di bagian pengemudi dan penumpang depan. Lalu juga ada hand gripnya yang bermodel folding ya di semua sisi. Lalu untuk headrest dia di barisan kedua ada 3 ya di sini ya. Dan mobil itu sudah dilengkapi dengan isofix-nya juga di kanan maupun di kiri ya di sini. Oke. Dan mobil itu sudah nggak ada tonjol, dan mobil ini tuh nggak ada tonjolannya ya sama sekali ya untuk Toyota Limo ini. By the way, untuk seat belt di Toyota Limo ini nggak bisa di-adjust ya di semua sisi ya. Nah, untuk di bagian penumpang depan dia door trimnya sama ya di bagian pengemudi ya, nggak ada bedanya. Dia ada cup holder, ada storage area, dan ada engkol untuk membuka jendela, dan di sini ada speaker juga ya di sini. Bagaimana dengan pengaturan kursinya? Dia ada reclining dan juga ada sliding. Nah, by the way, mobil ini tuh buatan Thailand ya. Untuk Toyota Limo ini bukan buatan Indonesia, dan dia sudah dilengkapi dengan cup holdersnya juga ya di sini. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!